Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membongkar salah satu prinsip paling menarik dari buku inovasi Jugat, yaitu berpikir dan bertindak fleksibel. Ini bukan sekedar punya rencana B loh, ini lebih dalam dari itu. Ini soal cara pandang yang sepertinya makin relevan di dunia yang makin nggak bisa ditebak ini. Tahu kan di mana rencana 5 tahunan itu rasanya udah kuno banget. Persis. Dan buku ini punya analogi yang kena banget untuk menjelaskan fleksibilitas Jugat. Bayangkan Anda lagi nyetir di jalanan India yang super padat dan ya kacau. Kalau Anda ngotot pakai aturan kaku, lurus terus di jalur Anda, dijamin tabrakan. Pasti. Satu-satunya cara selamat itu ya dengan menerima kekacauan itu, ikut arusnya, lincah merespons setiap motor yang tiba-tiba nyalip. Nah, itulah metafora sempurna untuk bisnis sekarang. Makanya, mari kita lihat wujudnya di dunia nyata. Sumber kita penuh dengan cerita-cerita yang luar biasa. Kita mulai dari India dengan kisah Dr. V. Mohan dan klinik telemedicine kelilingnya. Ini benar-benar contoh berpikir di luar kotak. Ini contoh klasik. Iya kan? Logika umum kan pasien yang datang ke dokter. Nah, Dr. Mohan membaliknya 180 derajat. Dan yang perlu Anda tahu, dia melakukan ini bukan karena punya dana tak terbatas. Justru sebaliknya, rintangannya banyak banget. Betul, merekrut dokter dan teknisi ahli itu mahal. Terus dia juga nggak punya akses teknologi komunikasi yang canggih, apalagi untuk menjangkau desa-desa terpencil. Kalau pakai cara berpikir biasa, proyek ini sudah mandek di tahap ide. Nah, disinilah bedanya. Logika konvensional berhenti, tapi logika juga justru mulai. Jadi, daripada cari dokter mahal di kota, Dokter Mohan malah merekrut lulusan SMA dari desa-desa itu. Oh, dari komunitas lokalnya langsung. Ya, mereka dilatih jadi teknisi kesehatan dasar. Ini cerdas sekali, karena dia nggak cuma dapat tenaga kerja, tapi juga memberi mereka keahlian dan jenjang karir. Itu baru satu bagian. Lalu ada masalah teknologi. Gimana dia menyelesaikannya? Ini bagian favorit saya. Dia berimprovisasi. Dia mendekati organisasi riset antariksa India, ISRO, dan entah bagaimana, berhasil meyakinkan mereka untuk memberinya akses komunikasi satelit. Gratis. Gratis. Wow! Dengan alasan untuk misi sosial. Bener-bener Jugat. Gini, apa yang paling penting dari cerita Dr. Mohan ini bukan cuma solusinya yang cerdik, tapi keberaniannya membongkar asumsi dasar di industrinya. Dia menantang aturan paling fundamental. Kenapa pasien harus datang ke dokter? Kenapa bukan sebaliknya? Orang terima begitu saja, padahal mungkin sudah nggak relevan lagi. Pertanyaan yang bikin mikir. Dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya improvisasi di lapangan ketimbang terpaku sama rencana besar di atas kertas. Contoh lainnya masih dari India adalah mobil Tata Nano. Ya. Rencana awal mereka itu mulia sekali. Mereka mau membangun banyak pabrik perakitan kecil yang tersebar, tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja lokal. Rencananya rapi, terstruktur, dan sangat idealis. Tapi pasar seringkali punya agenda sendiri kan? Kenyataannya penjualan Nano jauh di bawah target. Nah, tim Tata Motors bisa saja keras kepala mempertahankan rencana awal mereka demi ego atau idealisme. Tapi mereka tidak begitu. Tidak, mereka langsung banting setir. Betul, mereka bertindak cepat, model perakitan yang tersebar itu ditinggalkan, dan mereka beralih ke manufaktur terpusat di satu pabrik besar, lalu menjualnya lewat jaringan dealer mobil yang sudah ada. Sangat pragmatis. Tapi masalahnya nggak selesai sampai di situ. Ada lagi. Oh iya? Ada lagi. Mereka menemukan kendala baru. Calon pembeli utama mereka, yaitu masyarakat di pedesaan, ternyata kesulitan dapat pinjaman dari bank. Oke, jadi masalah akses finansial. Tepat. Jadi, mereka harus berimprovisasi lagi. Mereka langsung gandeng bank-bank besar untuk bikin skema pinjaman khusus. Bahkan, mereka kerjasama dengan jaringan retail raksasa, Big Bazaar, untuk jadi tempat pemesanan mobil. Jadi, Anda bisa pesan mobil sambil belanja sabun dan beras. Haha, luar biasa fleksibel. Luar biasa. Cerita Tata Nano ini adalah pelajaran tentang eksekusi yang lincah. Coba deh Anda pikirkan, seberapa sering di tempat kerja sebuah rencana dianggap sakral, padahal data di lapangan sudah teriak-teriak kalau itu nggak berhasil. Sering sekali. Yang ditunjukkan Tata, ini adalah kemampuan mengubah model bisnis secara fundamental dalam hitungan, minggu, bukan menunggu rapat evaluasi tahunan. Nah, kalau tadi kita sudah ke India, sekarang kita terbang ke Tiongkok. Ini ada sebuah anekdot yang saya jamin nggak akan Anda lupakan dari perusahaan Haier.
Ceritanya dimulai dari telepon keluhan seorang petani di Provinsi Sichuan. Dia komplain ke customer service hire, Komplain soal apa? mesin cucinya sering mampet. Oke, kalau ini terjadi di perusahaan lain, jawaban standarnya mungkin, mohon maaf Pak, mesin cuci kami dirancang untuk pakaian, bukan untuk yang lain. Pasti begitu. Dan secara teknis, jawaban itu benar. Tapi tim hire punya reaksi yang berbeda. Jauh berbeda. Teknisi yang dikirim ke sana menemukan fakta yang unik. Petani itu ternyata pakai mesin cuci untuk membersihkan kentang. Kentang yang baru dipanen dari lumpur. Wow, Alih-alih bilang bapak salah pakai, tim hire justru melihat ini sebagai sebuah peluang. Saya sampai nggak habis pikir. iya, ini momen aha yang sesungguhnya. Mereka nggak melihatnya sebagai masalah, tapi sebagai kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka kembali ke lab, dan dalam waktu singkat, mereka meluncurkan produk baru, mesin cuci dengan pipa pembuangan lebih besar, yang iklannya secara spesifik bilang bisa dipakai untuk mencuci sayuran. Dan laku keras, saya tebak. Laku keras di kalangan petani. Dan ceritanya nggak berhenti di situ kan? Inovasi ini memicu inovasi lainnya. Betul! Terinspirasi dari ide itu, tim lain di-hire menciptakan mesin yang bisa mengupas kentang. Lalu ada lagi tim yang membuat mesin untuk mengaduk susu yak menjadi mentega bagi para pengembala di Mongolia. Luar biasa. Rangkaian inovasi aneh inilah yang akhirnya menginspirasi mereka untuk menciptakan terobosan terbesar, mesin cuci tanpa deterjen, yang melambungkan Haier jadi nomor 1 di dunia. Itu gila sih. Jadi cerita kentang itu bukan sekedar keberuntungan ya. Sepertinya ada sesuatu yang lebih dalam di struktur organisasi Haier yang memungkinkan hal itu terjadi. Tepat. Ini bukan kebetulan. Buku ini menjelaskan bahwa fleksibilitas Haier adalah hasil dari desain organisasi yang disengaja. Haier itu terdiri dari ribuan unit bisnis mandiri yang mereka sebut ZZJYT. Setiap unit ini beroperasi seperti startup kecil. Mereka punya P&L sendiri. Oh, jadi mereka punya laba rugi sendiri? Iya, mereka diberi kuasa untuk merespon kebutuhan pelanggan di lapangan secepat mungkin, tanpa harus izin ke kantor pusat untuk setiap keputusan kecil. Mereka memberdayakan orang di garis depan. Oke, semua contoh tadi, Dr. Mohan, Tata Haier, kedengarannya logis dan hebat. Tapi ini memunculkan pertanyaan besar. Kenapa rasanya sulit sekali menemukan cerita seperti ini di banyak perusahaan besar dan mapan, terutama di Barat? Apa yang membuat mereka begitu kaku? Sumber kita menunjuk pada beberapa biang keladi utama. Salah satu yang paling besar adalah pola pikir tetap atau fixed mindset. Ironisnya, ini seringkali lahir dari kesuksesan masa lalu. Jadi karena sudah terlalu sukses, malah jadi susah berubah. Persis. Sebuah perusahaan yang sudah puluhan tahun sukses dengan cara A, cenderung jadi buta dan tuli terhadap tantangan baru. Mereka enggan melepas pengetahuan lama. Muncul sindrom bukan diciptakan di sini. Sekali. Penghalang besar lainnya adalah keengganan mengambil resiko, terutama takut memakan produk sendiri yang sudah menguntungkan. Contoh klasiknya, yang juga dikutip di buku adalah dilema sang inovator yang dialami Kodak. Oh, Kodak. Semua orang tahu cerita ini. Mereka yang menemukan kamera digital pertama kali. Jadi Kodak yang menciptakan teknologinya, tapi mereka juga yang paling takut sama teknologi itu. Itu ironis sekali. Sangat ironis. Mereka ragu-ragu untuk mendorongnya ke pasar karena takut bisnis film mereka yang sangat profitable akan hancur. Akhirnya, perusahaan lain yang melakukannya. Dan ya, kita tahu akhir cerita Kodak. Selain pola pikir, sepertinya proses internal juga jadi masalah. Sistem seperti Six Sigma misalnya. Itu kan dirancang untuk efisiensi dan mengurangi kesalahan. Terdengar bagus, tapi buku ini bilang sistem itu bisa jadi musuh inovasi. Jadi sistem yang dirancang untuk bikin semuanya sempurna malah bisa membunuh ide-ide baru. Gimana itu bisa terjadi? Karena inovasi itu pada dasarnya berantakan. Ia butuh ruang untuk eksperimen, untuk coba-coba, dan untuk gagal. Six Sigma, jika diterapkan secara membabi buta pada proses kreatif, akan mematikan semua itu karena fokusnya pada prediktabilitas. Ditambah lagi dengan adanya silo-silo di perusahaan, divisi marketing nggak bicara sama divisi teknik. Divisi teknik nggak paham apa maunya divisi penjualan. Di perusahaan besar memang dirancang untuk jadi kaku. Apa kita semua terjebak dalam sistem ini? Atau ada cara untuk melatih kembali otot fleksibilitas ini? Tentu ada. Kuncinya, menurut buku ini,
adalah menciptakan ruang dan waktu untuk berimprovisasi secara sengaja. Ini nggak bisa cuma berharap terjadi. Contoh paling terkenalnya adalah model 70-20-10 dari Google. Ah, yang 70% kerjaan inti itu ya? Betul, 70% untuk pekerjaan inti, 20% untuk proyek yang masih terkait, dan 10% sisanya untuk proyek apapun yang mereka suka, yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka. Jadi, pada dasarnya, mereka membayar karyawan untuk main-main dengan ide liar. Kedengarannya seperti mimpi bagi kebanyakan pekerja. Betul. Tapi lihat hasilnya. Produk-produk raksasa seperti email dan Google Maps itu lahir dari waktu 20% dan 10% itu. Itu adalah kebebasan yang terstruktur. Ide kunci lainnya yang dibahas adalah soal merangkul kegagalan. Ini sepertinya berlawanan sekali dengan budaya korporat pada umumnya. Ini poin yang sangat penting. Buku ini memperkenalkan mantra, gagal dengan murah, gagal dengan cepat, dan sering gagal. Ini beda total dengan model bertaruh besar atau pulang, ala Silicon Valley. Yang mempertaruhkan ratusan juta dolar pada satu ide. Iya, pendekatan Jugat ini lebih tentang serangkaian banyak eksperimen kecil yang murah. Kalau gagal, kerugiannya kecil dan pelajarannya besar. Kegagalan bukan lagi bencana, tapi data berharga. Contoh bagus dari ini adalah keputusan Best Buy untuk cepat keluar dari pasar Tiongkok. Mereka masuk, mencoba model bisnis mereka, dan dalam waktu singkat sadar kalau itu nggak cocok. Daripada terus menyuntikkan dana, mereka mengakui kegagalan itu dan menarik diri sebelum rugi besar. Mereka gagal dengan cepat dan murah. Itu menunjukkan kedewasaan organisasi yang luar biasa. Kemampuan untuk bilang, oke, hipotesis kita salah. Mari coba yang lain, tanpa ego yang menghalangi. Jadi kalau saya simpulkan, ini bukan cuma soal menyuruh orang untuk jadi lebih fleksibel kan? Percuma saja kalau sistem di sekeliling mereka justru menghukum setiap upaya untuk menyimpang dari rencana. Ini harus gabungan. Tepat sekali. Ini harus gabungan antara pola pikir dan desain organisasi. Anda butuh budaya yang secara aktif menghargai pembelajaran dari luar, seperti DuPont yang sengaja mengirim eksekutif senior mereka untuk tinggal di pedesaan India. Dan Anda juga butuh struktur yang sengaja membongkar silo. Facebook misalnya, menempatkan desainer, manajer produk, dan insinyur dalam satu tim yang sama. Mungkin contoh paling kuat yang menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin adalah The New York Times Company. Ini kan institusi dunia lama yang industrinya dihantam disrupsi digital habis-habisan. Benar. Mereka bisa saja kaku dan mati perlahan. Tapi mereka memilih untuk tidak begitu. Mereka justru mengadopsi prinsip-prinsip fleksibel layaknya sebuah startup. Mereka membentuk lab R&D yang gesit, terpisah dari ruang berita utama, memberi tim-tim kecil kebebasan untuk bereksperimen. Oh, dan yang lebih radikal lagi, mereka meluncurkan situs publik bernama Beta 620, tempat mereka memamerkan ide-ide baru secara terbuka untuk dapat masukan langsung dari pembaca. Tepat, mereka berhenti berinovasi di Menara Gading. Oke, mari kita coba tarik benang merahnya. Kalau kita saring semua ini, jelas bahwa berpikir dan bertindak fleksibel bukan lagi kemawahan, tapi keterampilan bertahan hidup. Ini tentang berani menantang asumsi paling dasar, seperti Dr. Mohan. Ini tentang lincah mengubah rencana saat berhadapan dengan kenyataan pahit, seperti Tata Nano. Dan ini tentang memberdayakan orang-orang di garis depan untuk benar-benar mendengarkan pelanggan, seperti Haier dengan mesin cuci kentangnya. Dan di sisi lain, kita harus waspada terhadap musuh-musuh fleksibilitas, rasa puas diri, ketakutan berlebih pada risiko, dan proses internal yang kaku. Solusinya ada pada penciptaan kebebasan yang terstruktur untuk bereksperimen, mengubah pandangan kita tentang kegagalan, dan secara aktif menghancurkan tembok-tembok antar departemen. Buku ini menutup bab ini dengan kalimat yang cukup menohok. Di tengah ketidakpastian, rencana jangka panjang menjadi tidak bertaji, bahkan berbahaya. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Lain kali Anda melihat rencana strategis 5 tahunan yang tebal itu di meja kerja Anda, coba berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sebuah peta jalan yang membantu saya bernavigasi, atau ini sebuah sangkar yang membatasi gerak saya? Dan yang lebih penting lagi, apa satu eksperimen Jugat yang kecil, cepat, dan murah yang bisa Anda jalankan minggu ini untuk menguji salah satu asumsi paling inti dari rencana besar itu? Sekalipun ada kemungkinan Anda akan gagal dengan murah.